Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang bagaimana cara membuat sintaks PHP. Yang pertama dilakukan adalah membuat tag PHP, yaitu dengan cara lebih kecil dari tanda tanya PHP dan ditutup dengan tanda tanya lebih besar dari. Nah, nanti sintaksnya itu ditulis di dalam sini. Dan kemudian kita akan membuat sintaks komentar di dalam PHP. Nah, sintaks komentar ini tidak akan dieksekusi. Jadi biasanya digunakan oleh para programmer untuk menjelaskan fungsi dari baris-baris kodenya atau mematikan kodenya. Yaitu seperti ini. Bisa digunakan dengan dua cara, yaitu yang pertama /2. Ini adalah komentar. Nah, /2 ini untuk membuat komentar di dalam satu baris saja. Nah, jika ingin membuat di banyak baris, yaitu caranya seperti ini. Dan ditutup dengan bintang slash, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang standar output. Nah, yang ini kita hapus. Di standar output di dalam PHP ini ada beberapa macam. Yang pertama echo dan print, yang kedua print R, dan yang terakhir further. Kita akan coba satu-satu. Yang pertama kita akan coba echo terlebih dahulu. Jadi contohnya echo hello world. Coba kita lihat hasilnya ya. Di save dulu. Akan tampil di sini yaitu hello world. Kemudian kita akan ganti menjadi echo sama print sama aja ya. Kita coba print R. Nah, kalau print R di sini itu harus pakai dalam kurung. Kita coba. Oh, ternyata sama aja ya hasilnya dengan seperti echo dan print. Kita coba further. Hasilnya seperti ini. Jadi Vardam itu tidak hanya menampilkan informasi datanya saja, tetapi tipe datanya dan jumlah atau panjang datanya itu juga akan ditampilkan seperti di sini. String dan panjang datanya itu 13. Jika ingin mencetak angka, contoh seperti echo 1 2 3. Kalau angka itu tidak harus menggunakan string, jadi tinggal ditulis saja. Kita lihat hasilnya menjadi seperti ini. Kalau kita coba boolean true, maka hasilnya 1. Jika false, maka hasilnya 0. Nah, sebetulnya jika ingin menggunakan tanda petik 1 itu juga bisa, tidak hanya titik 2 seperti segini. Kita coba tampilkan, bisa. Nah, tetapi itu tergantung data yang kita masukkan. Jika contoh kita masukkan assalamualaikum, seperti itu, ketik, kita akan tampilkan error. Jadi kalau misalkan di dalam datanya itu ada tanda petik 1, berarti kita harus pakai tanda petik 2 di depan dan belakangnya. Coba kita jalankan seperti itu. Selanjutnya saya bahas adalah penulisan sintaks PHP. Yang pertama itu ada PHP di dalam HTML dan ada HTML di dalam PHP. Di contoh saya mempunyai sintaks HTML yang sudah saya buat seperti ini. Nah, kemudian jika saya ingin menambahkan PHP di dalam HTML ini,
Misalkan saya ingin menambahkannya di sini, yaitu dengan cara kemudian sandranya kita taruh di sini dan yang belakang sini kita hapus seperti itu. HTML kita tutup. Coba akan saya tampilkan, akan tampil halo selamat datang Sandra. Nah, ini adalah contoh sintaks PHP di dalam HTML. Selanjutnya kita akan melakukan kebalikannya, yaitu tag HTML di dalam PHP. Kita panggil tag PHP nya terlebih dahulu, terus echo, kita panggil tag HTML nya. Coba kita jalankan, akan menjadi tampilan typo ya, hello world. Kita jalankan lagi, akan tampil seperti ini. Itu jika tag HTML di dalam tag PHP. Seperti itu. Bahasan selanjutnya atau topik selanjutnya adalah mengenai variabel dan tipe data. Yang pertama saya bahas adalah variabel. Contoh yang pertama adalah kita akan buat tag nama. Saya contoh tulis Sandra di sini. Nah, sekarang di sini saya sudah mempunyai variabel nama yaitu Sandra. Nah, bagaimana jika kita masukkan ke dalam sini? Ini diganti dulu. Kita masukkan tag PHP ke dalam HTML. Jadi yang akan saya cetak adalah add nama ini yang sudah ada mempunyai variabel yaitu Sandra. Coba kita coba ya. Akan tampil seperti ini. Kemudian jika saya akan ubah namanya, misalkan kita ganti menjadi Harry. Ini tidak usah diubah di dalam HTML-nya, tetapi diubah di sininya aja dan akan tampil seperti ini. Akan berubah dengan sendirinya. Kemudian variabel mempunyai aturan, yaitu tidak boleh diawali dengan angka, tapi boleh mengandung angka. Contohnya seperti ini. Jika saya menulis angka 1 di depan nama, maka yang akan muncul adalah error. Nah, jika angkanya kita taruh di variabel nilainya, yang akan muncul adalah seperti ini. Topik selanjutnya kita akan membahas tentang operator. Ini kita hapus dulu. Yaitu operator itu ada aritmatika, yaitu operator yang ada dalam matematika seperti ditambah, kurang, kemudian kali, ada juga bagi, dan modulus. Mana ya modulus? Kita coba pertambahan 5 ditambah 5, kemudian hasilnya akan muncul seperti ini, akan muncul 10. Coba kita kali set, akan muncul 25 karena 5 kali 5 adalah 25. Jika ingin memasukkan angka ke dalam variabel, itu bisa menggunakan $x, misalkan angkanya yaitu 10 dan $y itu angkanya 20. Kemudian di sini kita ganti $x misalkan dikali dengan $y. Coba hasilnya adalah error, haha.
Kok error sih? Oh, ini lupa pakai titik 2. Coba kita jalankan. Ya, akan muncul hasilnya yaitu 200. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai penggabung string atau biasanya disebut concat. Jadi di dalam penggabung string ini kita bisa menggabungkan dua variabel dengan menggunakan titik. Contoh, oh ini jangan lupa pakai titik 2 ya teman-teman, kalau nggak ntar error. Kita coba, hasilnya adalah Fardila Sandra. Nah tapi ini nyatu. Kalau mau memakai spasi itu ada caranya lagi. Set titik lagi, tampil seperti ini. Tampil memakai spasi, jadi Fardila spasi Sandra jika ditambah petik seperti ini. Dan selanjutnya yaitu ada operator assignment. Kalau tadi kita di operator aritmatika sudah menggunakan sama dengan, di sini kita akan menggunakan tambah sama dengan, kurang sama dengan, kali sama dengan, bagi sama dengan, sama dengan. Contoh, kita mempunyai variabel x yang bernilai 1. Kemudian kita membuat lagi variabel x yang bernilai 6. Kita coba tampilkan. Ini akan tampil seperti biasa, yaitu 6. Nah, jika kita ganti sama dengan itu menjadi tambah sama dengan, perhitungannya adalah menjadi x, variabel x pertama yaitu yang bernilai 1 itu akan ditambah dengan variabel x kedua, dan hasilnya akan menjadi seperti ini, 7. Jika kita ganti ini jadi minus, hasilnya adalah min 5, seperti itu. Nah kemudian kita akan membahas tentang operator perbandingan, yaitu ada kurang dari, lebih dari, kurang dari, sama dengan, lebih dari, sama dengan, dan sama dengan sama dengan. Nah contohnya yaitu kita pakai vardam itu apakah 2 lebih kecil dari 7. Tutup. Dan nanti operator perbandingan ini akan menghasilkan hasil boolean, yaitu berupa true atau false. Jadi apakah 2 lebih kecil dari 7? Seharusnya jawabannya true. Ya. Jadi hasilnya adalah boolean true. Jika kita ganti apakah 2 lebih besar dari 7? False hasilnya, boolean false. Dan jika kita memasukkan string di dalam perbandingan ini, misalkan 2 sama dengan 2, yang muncul adalah true. Kenapa bisa? Maksudnya di sini ada angka dan ada string dan hasilnya true, karena operator perbandingan ini tidak memerhatikan tipe data, tetapi hanya nilai datanya saja, yaitu 2. Jadi dia tidak peduli ada string atau enggak, yang penting angkanya. Dan jika ingin mengecek identitas di dalam tipe datanya, itu ada lagi caranya. Jadi kita di sini bisa mengecek identitasnya itu sama atau enggak, tipe datanya itu sama atau enggak. Dan hasilnya false.
Jadi kalau pakai operator identitas itu sama dengan ada 3, itu akan menampilkan false. Tapi jika hanya melakukan operator perbandingannya itu dengan menggunakan sama dengan hanya dengan 2, itu akan memunculkan true. Seperti itu. Jadi jika kalian ingin mengecek satu identitas di dalam satu nilai, yaitu pakainya yang ini, jangan yang ini. Seperti itu. Dan yang terakhir itu ada operator logika. X lebih kecil dari 40, seharusnya jawabannya true. Dan apakah X adalah bilangan genap? Dan caranya tulis seperti ini. Seharusnya jawabannya dua-duanya true ya, dan hasilnya true. Dan kalau kita ganti apakah X lebih besar dari 40 dan apakah X bilangan genap, dan jawabannya adalah false. Jadi meskipun ada satu yang betul, yaitu bahwa X adalah bilangan genap, itu jawabannya tetap false. Kenapa? Karena jika memakai lambang dan, ini harus dua-duanya bernilai true. Nah, jika kita ganti menjadi lambang OR, itu hanya membutuhkan satu yang true, dan hasilnya adalah true. Seperti itu.